Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dokter. Ini nggak perlu diulang lagi ya. Enggak. Tadi teman-teman udah kuliah sama Dokter Mitra tentang apa? Kualitatif. Oke, nah ini saya melanjutkan. Jadi hari ini temanya kualitatif ya. 3 kuliah berturut-turut tentang penelitian kualitatif toh. Bingung nggak tadi yang dijelaskan Dokter Mitra? Kalian sudah dapat kuliah penelitian kuantitatif belum? Oke, yang di blog Metopet kuliahnya apa aja? Observasional, terus etika, terus apa lagi? Telah pustaka, ada lagi? Sama yang tadi, oh baru itu. Oke, observasional. Observasional bisa juga kuantitatif masuk di situ kan ya? Ya udah. Oke, ini teman-teman hafalkan sendiri, nanti kalau akreditasi ditanyain ya, jadi dihafalkan. Iya, kalau kalian kecatut jadi ini sampling sebagai mahasiswa gitu, nah bisa aja ditanya. Paling nggak gini, apakah visi misi sosialisasikan ke semua sivitas akademika? Ya, terima kasih Mbak. Ya kan di setiap slide kuliah udah ada gitu. Oke, saya melanjutkan Dokter Mitra. Kalau Dokter Mitra tadi ke overview-nya gitu ya, penelitian kualitatif. Nah, ini kita ke pengumpulan data. Semoga tidak bingung. Yang teman-teman akan capai adalah tahu metode pengumpulan data kualitatif, bisa memilih metode pengumpulan datanya, dan bisa mengaplikasikan teknik sampling. Gitu. Nah, kalau tadi sudah kuliah Dokter Mitra, saya mau tanya dulu nih. Asing nggak sama istilah-istilah ini? Ini adalah karakteristik penelitian kualitatif. Nggak ya? Natural setting, angkat tangan. Apa tadi maksudnya? Nah, oke, jangan malu-malu. Silakan, siapa itu? Gimana penjelasannya? Berdiri aja ya daripada ini. Kan ruangannya kecil. Jadi kalau misalkan kita tuh harus melakukan penelitian di tempat offline, yang misal mau melakukan penelitian di SD, berarti kita datang ke SD. Oke, terima kasih. Betul ya, natural setting. Jadi tidak dilakukan di lab. Kalau teman-teman nanti penelitian kuantitatif, observasional, eksperimental itu di lab gitu, pakai hewan coba. Nah, kalau kualitatif di tempat-tempat partisipannya berada. Kemudian berikutnya ini, ada yang bisa mengartikan researchers as a key instrument? Tadi ada kan di kuliah Dokter Mitra? Apa coba? Udah sama tadi jawabannya. Apa artinya teman-teman? Siapa? Boleh coba, silahkan. Kamu pakai mic. Saya dapat oh ya ampun. Kalau sedapat saya, senang saya tadi itu penelitian sebagai yang memberikan interpretasi dari datanya, tapi tanpa ada bias gitu. Ya, terima kasih. Jadi bedanya kalau di kuantitatif kita pakai instrumen kuesioner gitu ya, alat tools yang dipakai untuk cari data. Pengukuran tinggi badan ya pakai alat pengukur tinggi badan, itu instrumennya. Tapi kalau di kualitatif yang jadi alat adalah penelitinya, gitu. Sehingga peneliti harus benar-benar menyadari dia siapa, latar belakangnya apa, terus tidak mengusahakan supaya tidak bias dalam menginterpretasi apa yang disampaikan partisipan. Berikutnya, multiple sources of data. Ada yang paham maksudnya apa? Gimana? Oke, misalnya Ambil dari satu tempat, kita bisa ambil dari tempat-tempat lain. oke, maksudnya adalah Terima kasih. Maksudnya adalah di sini teman-teman misalnya mau cek. oke. Jadi misalnya teman-teman mau menggali persepsi mahasiswa kedokteran terhadap isu apa itu ya, pemberian makan gratis di anak sekolah misalnya kayak gitu, menggali persepsi dengan focus group discussion. Nah, waktu proses FGD itu teman-teman juga bisa membuat catatan observasi, melihat kira-kira partisipannya dalam berpendapat gimana sih, gerak-geriknya juga dicatat, kemudian interaksi antar partisipan juga dicatat. Nah, itu maksudnya multiple sources of data.
Kemudian inductive deductive data analysis, jadi teman-teman bisa berangkat dari suatu teori kemudian dikembangkan untuk melihat apa yang disampaikan partisipan atau sebaliknya gitu ya. Participants meaning apa yang disampaikan partisipan itu adalah kekayaan data. Jadi itu yang teman-teman nanti olah. Emergent design, nah ini yang membedakan dengan kuantitatif. Kalau teman-teman kuantitatif, proposal itu harus diikutin saklek yang ada di proposal, ya udah sesuai itu. Tapi kalau di kualitatif dia bisa berkembang, bisa berubah. Awalnya merencanakan 7 partisipan untuk in-depth interview, tapi karena di situ ada informasi bahwa oh ini bisa nih data terkait misalnya tren seksual itu ada di informan A, ini dia ngerti banget nih, dia dapat info dari informan nomor 7. Nah, sangat bisa dilakukan pencarian informan ke-8 untuk di FGD, untuk di interview seperti itu. Jadi bisa fleksibel ya. Reflectivity, jadi ini harus sadar diri bahwa karena tadi kaitannya sama ini ya, nomor 2, peneliti punya andil kalau dia ada background tertentu, dia bisa menyebabkan bias dalam interpretasi data, sehingga melakukan refleksi. Saya ini siapa, posisinya di sini tidak boleh untuk mempengaruhi hasil analisis datanya, dan diambil melihat suatu fenomena secara keseluruhan, secara holistik dengan melibatkan itu tadi multiple sources of data. Ya. Kemudian jauh-jauh ya. Di sini masuk ke prosedur pengumpulan data kualitatif. Nah, di sini banyak istilah kualitatif ya, tapi saya yakin tadi Dr. Mitra sudah menjelaskan. Jadi yang pertama teknik sampling. Ada berapa macam teman-teman teknik sampling dibagi secara umum? Belum tahu. Sampling itu ada 2. Ada yang random, ada yang non random. Nah, kalau besok teman-teman skripsinya tentang kuantitatif ya, hubungan lama belajar dengan IPK misalnya kayak gitu. Nah itu kan kuantitatif, itu nanti samplingnya pakai random. Kalau random berarti semua populasi itu punya kans yang sama, peluang yang sama untuk dipilih jadi responden, jadi partisipan. Tapi kualitatif nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kualitatif yang mau kita cari adalah kekayaan data, kekayaan informasi dari responden. Jadi kalau bayangin aja kita random nih, seluruh mahasiswa FK UKDW 4 angkatan ya, kita mau penelitian tentang apa ya, itu tadi bagaimana motivasi belajar bisa membuat mereka IPK yang bagus misalnya kayak gitu. Nah kalau kita random, kita milih nggak tahu nih karakteristik dari respondennya itu seperti apa. Ternyata kepilih secara random, yang kepilih itu mahasiswanya IPK-nya kurang, nah kan nggak sesuai sama tujuan penelitian, betul kan? Atau kalau pilih IPK-nya bagus tapi nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa cerita, nah kita nggak dapat data. Nah makanya di penelitian kualitatif pakainya adalah yang non random. Yang paling sering itu namanya purposive sampling. Jadi dipilih sesuai tujuan penelitian, sesuai apa yang diinginkan peneliti. Saya mau cari data, menggali gimana sih motivasi itu bikin IPK-nya bagus terus. Gitu. Berarti cari apa? Oh mahasiswa yang punya motivasi, punya IPK bagus gitu. Nah, kemudian kalau di referensi dibilang ini fit with the question and fit with the phenomenon ya, atau juga disebutnya an information rich data source. Jadi karena kekayaan informasi itu penting untuk mengolah data. Kalau kita nggak dapat data, bagaimana kita bisa mengolah data ini, bisa bikin kesimpulan, bisa bikin tadi apa namanya gambaran besar dari fenomena yang diteliti. Terus kalau sampel size, nah ini sering banget kalau teman-teman di kuantitatif itu biasanya nanya, ini sampel size-nya berapa ya? Pakai perumus penghitungan sampel. Nanti ada kuliahnya, ada praktikumnya kalau nggak salah. Nah di situ teman-teman pakai rumus. Biasanya dilihat dari populasi. Semakin besar populasi mestinya sampel size-nya juga makin gede. Karena yang dicapai kalau di kuantitatif adalah generalisasi, gitu. Jadi bisa hasil yang diperoleh dari sekelumit sampel tadi bisa mewakili seluruh populasi gitu. Jadi harus representatif gitu. Nah, tapi kalau di kualitatif beda.
Karena kita fokusnya bukan generalisasi, tetapi kekayaan makna dari apa yang disampaikan partisipan. Nggak perlu bayang-bayang, bayangin aja kalau kita kuantitatif mau pakai 50 responden gitu yang isi kuesioner diolah pakai statistik. Lah kalau kualitatif beneran mau interview 50 orang atau FGD segitu banyak kan enggak. Nah jadi dipilih dengan pertimbangan. Jumlahnya referensi banyak, nggak pasti ya menyebutkan. Kalau kualitatif itu banyak kayak nggak pastinya. Referensi bilang gitu kalau misalnya tadi fenomenologi, nggak dijelaskan ya, tadi saya ngintip dari luar ada tulisan slide fenomenologi gitu ya. Ya nggak? Nggak yakin. Apa coba fenomenologi? Ada yang mau refreshing tadi yang sampaikan Dr. Mitra? Ini jadi adalah metode penelitian di kualitatif. Banyak ya tadi ada fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study. Nah, itu teman-teman contoh-contohnya. Jadi dari perspektif mana peneliti itu melihat suatu masalah. Misalnya fenomenologi apa ya? Saya pengen meneliti kenapa sih anak kuliah zaman sekarang suka sama selebrasi gitu. Setiap selesai sempro dikasih selempang, setiap selesai sembas kasih selempang. Nah itu kan suatu fenomena yang apakah ini suatu hal baru di generasi sekarang, di zaman sekarang. Nah saya mau meneliti itu, saya bisa pakai sudut pandang fenomenologi. Tapi saya mau melihatnya di suatu kelompok pedalaman. Saya mau melihat bagaimana sih pola asuh orang tua di suku Baduy misalnya atau di suku mana gitu. Bagaimana mereka menerapkan pola asuh kepada anak-anaknya. Anak-anaknya nggak sekolah, nah gimana sih orang tua ngajarin? Saya melakukan penelitian dengan sudut pandang etnografi. Saya tinggal di situ selama beberapa lama. Saya jadi warga di situ. Kemudian mengobservasi mereka sehari-hari bagaimana melakukan interview tadi ya, multiple data sources. Saya melakukan pemotretan, perekaman, video, pencatatan dengan video dan sebagainya. Nah, itu bisa dari sudut pandang etnografi. Kaitannya biasanya dengan budaya, gitu. Atau juga grounded theory. Grounded theory biasanya kita blind, peneliti blind, nggak tahu ini teori apa yang mau diacu. Karena ini benar-benar baru biasanya gitu. Jadi melihat sesuatu benar-benar nggak ada framework yang dipakai baru. Nah, kita pakai grounded theory dan sebagainya. Nah, jumlah partisipannya biasanya sekitar itu. Paling sering tuh kalau di penelitian, nanti kalau teman-teman tertarik dengan kualitatif, paling sering kalau di kesehatan itu fenomenologi cukup sering. Etnografi yang jarang ini biasanya teman-teman dari sosial budaya yang biasanya pakai etnografi kayak gitu. Kemudian metodenya apa? Nah, bisa observasi, interview, dokumen, audio dan sebagainya. Bahkan sekarang ya, kalau misalnya nanti teman-teman tertarik nih, saya mau melihat gimana sih pola edukasi kesehatan di Instagram gitu. Itu bisa dilakukan dengan kualitatif. Jadi teman-teman sumber datanya adalah itu postingan-postingan siapa yang mau dianalisis, postingannya berupa apa, itu bisa banget. Lihat apa? Bukan biometrik ya, apa sih kalau di Instagram itu ya, grafiknya itu bisa dilihat dari situ. Nah, itu bisa dengan kualitatif juga gitu. Mau lihat di cuitan di Twitter, kalau sekarang apa istilahnya? Nah, di Threads itu ya, di situ bisa dilihat juga apa sih yang sekarang isu-isu kesehatan yang sering jadi pro kontra misalnya. Nah, teman-teman bisa lakukan penelitian kualitatif dengan metodenya dengan pakai jurnal, diary dan sebagainya, media sosial. Nah, ini juga bisa, gitu ya. Nah, sekarang kita ke yang paling sering teman-teman lakukan. Interview. Sudah pernah SL menggali TPD ya, TPD 1 blok berapa itu? Interview udah pernah, observasi udah, FGD udah. Oke, nah itu teman-teman sudah berlatih melakukan pengumpulan data kualitatif. Nah ya, interview kita ke sini. Ini saya kasih contoh ya, misalnya untuk apa sih contohnya? Kapan interview dipilih, kapan pilih FGD dan sebagainya gitu. Kalau sekarang saya mau meneliti tentang, saya mau mengeksplorasi penerapan metode pembelajaran klinik di rumah sakit Bethesda gitu. Dan tesis saya begitu. Terus saya memilih interview. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau interview itu biasanya hal-hal yang sensitif.
yang kira-kira kalau di FGD kan partisipan itu mau ngomong nggak bisa gitu, karena dia sungkan sama temannya gitu, atau sungkan sama dosen pembimbing klinik, DPK-nya, konsulennya kayak gitu. Jadi lebih cocok dipakai in-depth interview. Misalnya selain ini contoh-contoh yang lain bisa mau menggali bagaimana perilaku kesehatan orang dengan HIV/AIDS misalnya, atau bagaimana persepsi para transgender terhadap peraturan yang ada di kota Yogyakarta misalnya, terkait itu KTP dan sebagainya. Nah, itu karena itu hal sensitif, kita bisa pakai interview, betul ya. Nah, ini interview biasanya dipakai, ada dua yang sering dipakai, ada semi structured, ada in depth. Kalau yang semi structured ini dipakai biasanya untuk yang panduannya seperti di contoh ya. Jadi di awal teman-teman ketemu dulu sama respondennya, partisipannya, menjelaskan tujuan penelitiannya apa, kenapa teman-teman mengundang partisipan itu untuk diwawancara gitu. Kemudian teman-teman punya guideline, punya interview guide, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu biasanya utamanya apa, kemudian sudah ada follow up questionnya gitu. Jadi terstruktur, tapi semi. Karena kalau yang terstruktur, jadi yang lebih rigid dari ini, itu biasanya pakai kuesioner. Gitu. Kuesioner dibacakan kayak di data penduduk gitu-gitu. Nah, itu lebih arahnya ke kuanti. Kalau ini bisa kuali, bisa kuanti kalau untuk yang semi structure. Yang lebih plus lagi itu in-depth interview. Kalau in-depth interview biasanya pewawancara itu sudah lebih familiar, lebih paham dengan konteks yang diteliti, dengan informasi apa yang mau ditanyakan. Misalnya tadi saya mau melakukan penelitian bagaimana metode pembimbingan klinik diterapkan di RSB. Apakah mahasiswa itu ngerasain manfaatnya? Apakah DPK juga merasakan, dosennya merasakan manfaatnya? Nah, itu saya pakai in-depth interview karena saya paham konteks pendidikan klinik, karena yang ini memang bidang saya gitu. Jadi saya pakai in-depth interview. Bedanya kalau in-depth interview, pertanyaannya itu bisa fleksibel, di probing sesuai jawaban partisipan gitu. Jadi bisa aja di satu orang dengan orang yang lain pertanyaannya berbeda, tetapi tetap di satu tujuan penelitian ya, tidak boleh melenceng dari situ. Jadi dikembangkan sesuai jawabannya partisipan. Nah, apa yang harus dilakukan, persiapannya gimana? Kalau dulu teman-teman interview ini ya, penggunaan masker itu kalau nggak salah, saya pernah ikut SL-nya. Terus apa lagi? Olahraga, memilih olahraga gitu ya. Terus online kalau itu. Nah, di sini yang penting nomor satu yang dilakukan, jadi nggak cuma anamnesis ya, teman-teman. Interview pun dalam kaitannya pengumpulan data kualitatif, teman-teman yang pertama kali dilakukan harus building reports. Jadi menciptakan hubungan yang baik, karena itu tadi partisipan adalah sumber informasinya teman-teman. Kalau partisipannya bad mood gara-gara menghubunginya nggak sopan, nggak jelas tujuan penelitiannya, nggak dijelaskan, kemudian memilih tempat yang nggak nyaman buat partisipan, maksa mau janjian jam berapa dipaksain, partisipan nggak nyaman, dia akan bisa saja enggan untuk menyampaikan apa yang mau digali gitu. Jadi di treatment yang benar, yang baik, building reports. Teman-teman janjian juga sesuai partisipannya bisanya kapan, dijelaskan dengan baik, dengan sopan. Nanti siapa tahu teman-teman jadi asisten peneliti untuk penelitian kualitatif. Bisa aja teman-teman diminta untuk janjian sama responden. Nah, ini harus diperhatikan. Yang pertama ya, building reports. Kemudian menanyakan probing, pertanyaan follow up question. Jadi harus punya keterampilan untuk menggali. Kalau pas tadi misalnya pembimbingan klinik tadi, oh iya diterapkan, saya dapat manfaat gitu, saya jadi bisa belajar kasus dok gitu. Dari pembimbingan ini saya jadi banyak terpapar kasus. Udah, terus nanti ganti pertanyaan kayak gitu. Oke, kasus seperti apa yang bisa diceritakan, yang bisa didapatkan selama bimbingan gitu. Terus habis itu cara belajarnya bagaimana? Kemampuan probing itu sangat penting di sini. Kemudian kemampuan mendengarkan, ya. Karena dengan mendengarkan teman-teman bisa paham ini arahnya kemana sih, apa yang mau disampaikan si responden ini gitu.
Jadi intinya adalah mendengarkan dan bertanya ya kalau interview. Kemudian yang kedua FGD, Focus Group Discussion, ini pernah kami lakukan untuk evaluasi program, evaluasi kurikulum 2019. Jadi kami ingin mengevaluasi kurikulum 2019 di FKUKDW. Kemudian kami melakukan Focus Group Discussion di sampling tapi. Jadi misalnya diambil dua orang dari masing-masing angkatan untuk mewakili kelompok mahasiswa gitu. Pengambilannya juga memperhatikan heterogenitas ya. Jadi misalnya dari dua itu satu laki-laki satu perempuan, atau dari dua itu yang satu IPK-nya range berapa, yang satu range berapa gitu. Jadi rata. Jadi kita bisa mendapatkan keterwakilan dari populasi yang mau diteliti. Nah, kapan dipakai? Bisa untuk analisa kebutuhan. Misalnya mau tadi mengevaluasi, kalau evaluasi kurikulum maksudnya evaluasi program ya. Analisa kebutuhan misalnya gini, teman-teman itu dalam kuliah apa sih yang paling dibutuhkan supaya lebih paham tujuan pembelajarannya? Nah, misalnya gitu. Itu bisa untuk analisa kebutuhan. Atau untuk fasilitas, misalnya untuk di kafe nih, yang punya kafe mau bikin penelitian, mau upgrade kafenya gitu. Nah, terus dia melakukan FGD ke respondennya, ke pelanggan-pelanggannya, ke customersnya, ditanyain sebenarnya pengen kafe yang kayak gimana sih gitu. Jadi itu nanti analisa kebutuhan di saya. Evaluasi program tadi contohnya seperti yang saya sebutkan, evaluasi kurikulum. Kemudian explanatory. Nah, kalau exploratory itu biasanya teman-teman ini di mix method. Nanti teman-teman dapat kuliah juga kalau nggak salah, penelitian namanya mix method, gabungan antara kuanti dan kuali gitu. Kalau exploratory itu biasanya di awal. Jadi mau melihat apa sih yang dibutuhkan mahasiswa kedokteran dalam belajar penalaran klinis, misalnya kayak gitu. Dicari dulu. Kemudian dari situ nanti dibuat panduan misalnya. Nah, jadi di awal digali dengan exploratory. Kemudian kalau explanatory ini untuk memperjelas suatu hipotesa. Misalnya gini, tadi kita contohkan hubungan motivasi sama IPK gitu ya. Teman-teman pakai kuesioner motivasi, terus kemudian ngisi IPK-nya berapa. Diolah pakai statistik, angka-angka kan. Nah, kemudian dapat kesimpulan bahwa ternyata motivasi berhubungan signifikan dengan perolehan IPK, misalnya kayak gitu. Nah, di kualitatif, di explanatory datanya dilakukan, kenapa bisa berhubungan gitu? Ngaruhnya kayak gimana sih? Kok bisa motivasi bikin IPK-nya tinggi? Ngaruhnya di mana? Nah, itu kita melakukan explanatory data collection. Kita FGD tuh mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya bagus, IPK-nya menengah, IPK-nya kurang, kita tanyain tentang motivasi tadi, kayak gitu. Kemudian berikutnya grupnya ini tadi Dr. Peter kayaknya udah jelasin ya, ada moderator. Jadi siapa yang ada di FGD? Selain partisipan ada moderator juga. Tugasnya apa moderator ya? Nanti dia akan menjelaskan dulu tujuannya apa, kemudian rules-nya bagaimana ketika teman-teman melakukan FGD. Dulu sudah pernah praktek ya, saya rasa sudah nggak perlu banyak disampaikan. Kemudian mengenai homogen, ini yaitu tadi dipilih kelompok yang setara gitu. Setara tapi mewakili. Jadi misalnya tadi 10 orang mahasiswa dipilih 5 cowok, 5 cewek. Kalau tadi kaitannya sama IPK misalnya, dipilih yang IPK-nya beragam. Ada yang IPK-nya sekian sampai sekian, di range atas, di range menengah berapa orang, di range yang bawah berapa orang, kayak gitu. Jadi keterwakilan, walaupun ini mungkin sama-sama kelompoknya itu adalah mahasiswa, tapi di berbagai kriteria supaya mewakili itu tadi ya. Biasanya FGD 7-10 orang, ini bervariasi, ada referensi yang bilang 6-12 dan sebagainya, tapi biasanya tidak pernah lebih dari 12 ya. 20 itu nggak pernah FGD 20, terlalu banyak, jadi susah nanti transkripnya juga panjang, rekamannya panjang, susah untuk analisa. Nah, terus ini tujuannya ya, tadi kaitannya sama kapan menggunakan FGD. Terus kenapa memilih itu daripada memilih index interview? Nah, kalau di FGD dipilih topik-topik yang lebih umum, tidak sensitif. Jadi orang partisipan mau ngomong, ya dia nggak ada pressure untuk ngomong gitu. Terus kita mau lihat di informasi yang beragam.
dan juga di interaksi antar partisipan dalam satu kelompok. Berikutnya, nah ini teman-teman sudah pernah ya dulu FGD ya. Tujuannya apa dijelaskan dulu. Kan begitu toh dulu waktu praktek di SL, saya kan melakukan menggali tentang apa yang dijelaskan, diperkenalkan diri dulu, tuh. Memilih partisipannya tadi sesuai dengan tujuannya secara purposif, dipilih yang melambangkan keterwakilan, kemudian membuat panduan serta melakukan FGD-nya. Di FGD, teman-teman pastikan itu tadi siapa yang jadi fasilitator. Peneliti tidak selalu berperan jadi fasilitator. Bisa aja ada asisten yang jadi fasilitator. Nah, kalau orang lain bukan peneliti, harus disampaikan, disamakan persepsi apa yang mau digali supaya nanti datanya sama, ya. Kemudian dinamika kelompok juga dilihat. Setelah dinamika kelompok, karena itu prosesnya direkam, nanti datanya akan ditranskrip dan dianalisa. Nah, analisanya nanti setelah saya ada Dr. Ida ya yang menjelaskan. Gitu. Kemudian yang berbeda dari penelitian kualitatif, ini penting soalnya nanti aja. Oke. Metode pengumpulan data berikutnya observasi. Dulu teman-teman SL observasi apa? Restoran, tempat makan, terus apa lagi? Kafe, ya. Yang diobservasi apa? Cara makan, apa lagi? Pola makan, cara menjaga kebersihan, ya. Nah, itu observasi. Teman-teman sudah praktek nih, malah enak ya, udah tahu gimana melakukan observasi. Nah, ada beberapa tipe. Kalau teman-teman melakukan kira-kira ya, ini ada participan observation, non-participan observation, covert observation. Participan observation berarti peneliti terlibat aktif. Kalau yang non-participan observation, teman-teman tidak ikut dalam kelompok itu, diteliti. Kalau tadi misalnya saya contohkan, saya melakukan penelitian mau melihat, mau mengeksplorasi bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak-anak yang tinggal di pedalaman. Nah, itu observasi yang saya lakukan yang mana bentuknya? Yang mana? Saya tinggal di situ, saya membaur jadi masyarakat adat di situ, saya melakukan penelitian. Saya mau melihat bagaimana sih pola asuhnya anak-anak di sini, orang tua di sini terhadap anaknya yang nggak sekolah. Partisipan, betul ya. Jadi saya juga terlibat di situ, gitu, membaur di dalam kelompok yang diobservasi. Kalau non partisipan, ada yang bisa menyebutkan non partisipan apa contohnya? Non partisipan, misalnya teman-teman mau meneliti apa? Ada ide? Oh, tunjukkan. Gimana Selin? Oke. Oke, betul. Ya, jadi yang diobservasi ya bukan dari kita hanya melihat tanpa terlibat, gitu. Seperti tadi misalnya perilaku anak-anak di TK, perilaku makannya gimana, gitu ya. Kita bisa lakukan sebagai contoh non-participan observation. Kemudian ada covert observation. Yang covert berarti terselubung rahasia tanpa pengetahuan subjek, tanpa tahu kalau ternyata selama ini mereka diobservasi. Atau yang overt yang mereka udah dikasih tahu sebelumnya. Nah, ini plus minusnya apa teman-teman? Yang lainnya. Plus minusnya apa? Overt dan covert observation. Kalau covert itu partisipannya nggak tahu kalau mereka diteliti, jadi diam-diam diteliti, diamati perilakunya. Kalau yang overt itu mereka dikasih tahu. Plus minusnya apa ini? Ada pendapat?
Gimana? Bisik-bisik. Nggak apa-apa. Gimana? Original gitu. Kalau nggak dikasih tahu original itu berarti plusnya ya. Isu apa yang muncul kalau partisipan nggak tahu kalau mereka diteliti? Oke, dituntut. Itu kaitannya sama apa berarti? Privacy, etik ya. Udah dapat kan kuliahnya Dokter Mitra ya. Jadi harusnya kan peneliti itu ngasih inform consent ya ke partisipan. Persetujuan kalau mereka diteliti. Gitu. Nah, terus gimana kalau kita mau dilema nih, kita mau meneliti, tapi kalau partisipan yang tahu diteliti, diobservasi, nanti jadi ini pura-pura gitu. Jadi apa istilahnya itu? Bermuka dua apa? Kalau ini apa? Poker face. Ya seperti itulah. Tapi kalau cover nanti secara etik gimana? Gitu. Dijelaskan nggak pas kuliahnya Dokter Mitra? Nah jawabannya gimana? Kalau dari referensi ada yang bilang itu nanti bisa disampaikan setelah datanya dikumpulkan, gitu. Jadi tetap dapat info consent tapi di akhir dikasih tahu bahwa tadi diteliti dan sebagainya ini. Tapi ini juga harus memperhatikan ini ya konteksnya juga. Kira-kira kalau itu hal yang sensitif, mengekspos hal-hal yang tadi privacy, nah ini juga diperhatikan. Biasanya lama nanti di komite etiknya, gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa sih ya yang gampang-gampang aja dulu gitu, nggak usah cari yang ribet-ribet gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah ahli bisa dicoba. Nah di observasi kemarin dulu teman-teman suruh bikin catatan ya, catatan lapangan kan, field notes. Nah ini juga dilakukan di observasi, bisa direkam juga, bisa di audio gitu. Nah itu teman-teman bisa lakukan untuk melengkapi data. Kemudian ada juga sebenarnya naratif. Kalau di LO ini nggak diminta, tapi paling nggak teman-teman tahu karena tadi di awal saya sampaikan bisa tuh teman-teman dari data sekunder ya, dari sosial media, dari tulisan, dari koran, berita dan sebagainya itu bisa diteliti penelitian kualitatif. Nah ini saya kasih contoh. Dulu saya pernah bikin penelitian tentang refleksi. Jadi saya minta mahasiswa itu bikin tulisan refleksi pas pandemi, pas pembelajaran online. Terus saya analisa apa sih yang mereka dapatkan pembelajaran ketika pembelajaran online gitu. Manfaatnya apa? Plus minusnya apa? Nah, itu saya menganalisa tulisan refleksinya mahasiswa. Itu juga bisa dilakukan. Kayak gitu. Macam-macam metodenya ya. Nah, ini membandingkan ini di AME Guide part 2 kalau nggak salah yang saya sudah share di Teams. Kalian bisa baca sendiri apa perbandingannya bagaimana menggunakan metode kualitatif yang FGD dengan interview, kalau FGD dengan observasi bagaimana, FGD dengan dokumen analisis bagaimana. Dibaca sendiri ya, kali-kali besok ujian lo keluar. Kemudian sampling. Nah ini, tadi saya sampaikan di awal, kalau kualitatif pakainya non-probability sampling yang tidak random. Tadi proporsi sudah ya saya sampaikan. Nah bisa juga snowball. Ingat snowball tadi saya sudah kasih contoh nih. Ingat nggak teman-teman contohnya apa? Bikin penelitian, mau meneliti apa, kemudian tekniknya pakai snowball. Misalnya apa? Tadi saya sudah singgung nih di awal. Contoh penelitian kualitatif yang metode samplingnya pakai snowball sampling. Contohnya apa? Ada yang mau berpendapat? Di belakang ada? Biar yang ngantuk. Snowball sampling. Snowball itu berarti informasinya didapatkan dari informan yang lain. Jadi snowball ya, bola salju. Saya mewawancara tadi tentang misalnya perilaku PSK terhadap kesehatan. Perilaku mereka mencari akses kesehatan misalnya terkait ya itu tadi misalnya HIV dan sebagainya yang sensitif. Nah saya menanyakan ke satu orang responden, kemudian saya nggak ada clue nih, saya pengen tahu, pengen cari lagi tapi saya nggak ngerti kemana saya harus cari. Nah dari informan yang pertama itu bisa dia merekomendasikan informan yang lain untuk saya wawancara. Begitu juga seterusnya. Jadi snowball.
tahunya dari informan yang sebelumnya gitu. Nah ini tadi sudah ya, oh ini penting. Jadi sampai kapan, seberapa banyak sih sampel size-nya di penelitian kualitatif? Nah, ini yang membedakan. Teman-teman asing nggak sama istilah itu saturation point atau saturated data? Sempat disinggung nggak tadi sama Dr. Mitra? Belum ya? Oke. Jadi gini, di penelitian kualitatif data itu sampai kapan sih diambil terus gitu? Kita interview orang tuh sampai berapa? Misalnya kita 10 nih, 10 tuh bisa nggak 10-10-nya diolah datanya semua atau 10-10-nya diinterview. Nah, kita perhatikan itu saturasi data. Gimana itu saturasi data? Jadi misalnya saya mau wawancara, saya mau di awal di proposal saya rencanakan mau interview 10 orang gitu. Nah, kalau di kualitatif, proses analisa datanya, pengumpulan data dan analisa data itu proses yang iteratif. Maksudnya iteratif gimana? Bolak-balik. Kalau teman-teman kuantitatif tadi mau melihat hubungan apa tadi? Hubungan banyaknya uang 1 bulanan dengan motivasi belajar di kedokteran misalnya kayak gitu. Nah, kalau itu teman-teman tahapannya di pengumpulan data ya udah ngumpulin data semuanya. Teman-teman survei anak FK itu berapa sih range uang 1 bulanannya gitu. Kemudian survei kedua tentang motivasi belajar di kedokteran gitu misalnya. Nah itu pengumpulan datanya teman-teman di semua sampling. Tadi misalnya sampel size-nya ketemu 100 orang, ya udah teman-teman nyebar kuesioner di 100 orang tadi dikumpulkan. Setelah semuanya terkumpul, teman-teman baru masukkan ke statistik, dianalisis. Itu kalau kuantitatif. Nah kalau kualitatif apakah seperti itu? Tidak. Kalau kualitatif, teman-teman interview nih. Saya tadi mau menginterview tadi ya, bagaimana motivasi semangat belajar di kedokteran dengan perolehan dibandingkan dengan perolehan dihubungkan dengan perolehan uang 1 bulanan. Memotivasinya bagaimana sih gitu. Nah, saya mau tahu itu. Saya melakukan FGD. FGD di mahasiswa tahun pertama. Nah, terus saya siapin dua kelompok. Mahasiswa tahun pertama saya tanyain, terus habis itu FGD, hasil FGD kan direkam, ditranskrip, ya teman-teman nggak asing lah ya sama transkrip, udah tahu, dianalisis, di-coding. Kalau coding udah tahu belum? Coding udah pernah mengcoding data? Belum pernah ya? Oke, nah ini jelasin lagi. Jadi kalau coding di kualitatif itu menginterpretasikan apa yang disampaikan responden. Misalnya nih, saya mahasiswa kedokteran yang saya bilang, kalau saya sih sebenarnya nggak ngaruh ya Bu, mau dikasih uang saku berapapun, saya tetap semangat mau jadi dokter soalnya, gitu. Jadi itu nanti bisa di-coding sebagai tidak berpengaruh. Maksudnya besarannya uang saku nggak berpengaruh terhadap motivasi. Nah itu misalnya teman-teman kasih code, kasih coding tidak berpengaruh terhadap motivasi misalnya. Responden yang lain ditanyain, ya pokoknya harus minimal saya inilah, saya tuh orangnya gini soalnya panikan ya Bu ya. Jadi kalau saya transferan dapat di atas 10 juta itu ya pokoknya saya semangat aja gitu. Tapi kalau udah akhir bulan nggak semangat nih. Nah, misalnya nih nominal besar, misalnya teman-teman coding itu sebagai nominal besar. Nah itu namanya coding. Nanti begitu setelah transkrip, teman-teman coding dulu, dianalisa dulu. Nah dari coding itu dilihat pertanyaan apa sih yang belum tereksplor. Harusnya masih bisa nih ditanyain lagi, diprobing lagi, tapi waktu interview kemarin enggak. Nah ini untuk diperbaiki di FGD ya bukan interview enggak, di FGD berikutnya gitu. Nanti di FGD berikutnya begitu. Oh dilakukan FGD, di transkrip, dianalisis, ketemunya gitu. Terus besok di berikutnya ketemunya datanya itu lagi, nggak ada temuan data baru. Sampai misalnya ke FGD keempat aja udah jenuh dari 6 FGD yang saya rencanakan. Nah itu namanya saturasi data. Jadi tidak ada temuan data lain, data baru yang muncul dalam proses iteratif tadi. Berarti artinya sudah jenuh datanya, sudah full. Kalau nanti FGD berikutnya dilakukan
dan dianalisa, ya nanti hasilnya sama dengan FGD sebelumnya, sama dengan analisa sebelumnya. Itu namanya saturasi data. Jadi stop, nggak bisa. Nah nanti, tapi ada yang bilang perhatikan jangan terlena sama saturasi prematur gitu. Jadi yang jenuh datanya atau penelitinya gitu. Nah tapi itu nanti urusan lain, teman-teman sambil pelajari besok kalau tertarik ya. Intinya sampai kapan sampel size itu seberapa besar ya, itu sampai data saturasi. Nah, tuh. Kemudian ini scope and coverage, jadi tadi disesuaikan. Kalau mau meng-FGD, melihat itu tadi hubungan bagaimana uang satu meningkatkan motivasi. Nah teman-teman kan berarti skopnya adalah mahasiswa kedokteran, keterwakilannya tiap angkatan dan sebagainya. Begitu untuk pertimbangan sampel size. Nah ini untuk summary-nya, teman-teman bedanya gimana sih penelitian kuanti dan kuali. Besok kalau teman-teman kuliah, ingat-ingat lagi ya kalau kuliah kuanti bandingin sama kualitatifnya gimana. Kalau kualitatif tadi saya sering sebut representasi makna. Jadi kita bukan cari jumlah, kita tidak mencari keterwakilan bahwa sampel size itu mewakili jumlah populasi. Enggak, itu enggak dicari di kualitatif. Tapi kita mau cari makna, gitu. Apa sih informasi yang disampaikan ini? Maknanya apa, gitu? Ya, kita mau cari itu. Pakai teknik samplingnya purposif, ya metode samplingnya purposif. Kalau yang di kuantitatif biasanya pakainya probability, pakai random sampling. Jumlah sampel juga kecil besar ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kualitatif dipilih sesuai tujuan penelitiannya apa. Saya menentukan sampel ya sesuai sama saya, sama tujuan penelitian saya. Kalau di kuantitatif sampel size-nya, samplingnya adalah sesuai dengan formula, pakai rumus penghitungan sampel gitu. Kemudian berikutnya diusulkan saat proposal, diterapkan saat pengumpulan data. Nah ini tadi bisa berubah, bisa ada modifikasi ya. Tapi kalau di kuantitatif, teman-teman penetapan di proposal dipenuhi saat pengumpulan data, harus sesuai semua sama proposalnya. Nah kalau di kualitatif yang jadi pertanyaan adalah apakah informasinya cukup mendalam? Cara menggali responden itu gimana sih pas interview atau FGD gitu? Cukupkah itu membuat respondennya menyampaikan apa yang dirasakan gitu? Kalau di kuantitatif, apakah sampel cukup besar untuk digeneralisasi? Karena tadi yang mau dicapai adalah representasi, keterwakilan jumlahnya. Jadi harus sesuai sampelnya. Kalau sampelnya terlalu kecil, jadi pertanyaan apakah ini bisa dianggap mewakili semua populasi? Begitu kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif lebih ke pertanyaannya, ini datanya informasinya mendalam nggak, menyeluruh nggak, menyasar tujuannya nggak? Kayak begitu. Udah kayak ini ya. Oke, ini teman-teman bisa selanjutnya belajar. Ini beberapa referensi, nggak cuma untuk penelitian kualitatif ya. Jadi nanti kalau teman-teman kepentingannya untuk, kan ada praktikum pembuatan proposal ya, teman-teman bisa pakai ini untuk metodologinya, untuk menentukan pendekatannya apa. Nah, silahkan bisa dibaca. Saya sudah share di Teams. Jangan lupa mengisi kuesioner, ada di grup angkatan ya kalau tidak salah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Oke, ya kalau bingung wajar karena ini baru, teman-teman baru berapa kuliah, sudah dikasih banyak penelitian, jenis penelitian, kuliahnya masih banyak. Tapi kalian bersyukur karena saya dulu waktu zaman saya kuliah saya tidak dapat nih materi penelitian kualitatif. Karena pada saat itu memang belum populer. Jadi peneliti kebanyakan mereka psikometrik, percaya angka-angka gitu, percaya keabsahan data itu ya dari analisis statistik gitu. Kalau kualitatif bukan analisis statistik. Jadi ini disebut bias lah, disebut nggak valid dan sebagainya. Nah, tadi di kuliah sudah ada ya validitas, reliabilitas gitu. Nanti teman-teman pakai itu untuk di kualitatif gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan kuliah berikutnya.